Serius nggak sih reformasi Polri ini? Salah satu ciri negara gagal adalah tentara yang gagal dan polisi yang gagal. Percepatan reformasi Polri itu sebenarnya yang jadi pertanyaan gini, efektif nggak sih? Komposisi keanggotaan komisi ini justru anti klimaks menunjukkan sikap ambivalensi presiden. Sikap ambivalensi Menurut saya, presiden. ya. Salahnya tuh mulainya tuh di mana? Rekrutmennya, orangnya, atau sebenarnya secara culture-nya, institusionalnya, atau seperti apa? Pasca pendidikan yang tetap bertahan sebagai polisi yang berkualitas, yang cerdas, yang berintegritas, 5%. Ternyata ikan busuk mulai dari kepala. Nah, kalau misalkan busuknya dari kepala, kalau kepalanya dibuang, kemudian diganti yang baru, apakah ikannya akan tetap busuk atau kemudian ikannya hidup lagi? Kan itu yang ikannya sehat Kalau lagi. belatungnya hanya di kepala, kita pantas berharap bahwa selebihnya badan dan ekor masih layak untuk dimakan. Tapi kalau belatungnya sudah merayap kemana-mana, Halo, kembali lagi di On Point with Adisi Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan dan juga menjadi sorotan publik di pekan terakhir ini. Dari sekian banyak topik, masih soal polisi yang kemudian juga menjadi sorotan publik. Nggak habis-habis ya nampaknya ya, mulai dari sejumlah oknum polisi yang kemudian terseret atau terlibat juga kasus narkoba, kemudian juga ada soal kasus penganiayaan di Tual begitu dan juga beberapa wilayah lainnya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian reformasi Polri ini bisa serius dan juga bisa berdampak signifikan secara terlihat signifikan pastinya. Nah, kita akan membahasnya di hari ini bersama dengan tamu saya yang saya undang di studio digital Kompas TV. Di On Point with Adisi Larasati ada Mas Reza Indragiri. Apa kabar Mas Reza? Selamat datang di On Point with Adisi Larasati. alhamdulillah sehat Mbak Adisti. Iya. Nah, kenapa saya mengundang seorang Reza Indragiri yang kemudian kita cukup mengenal dengan ahli psikologi forensik begitu ya. Tapi kemudian ini kok kita membahas soal reformasi Polri begitu ya, institusi Polri, tapi pasti akan ada background di sana. Kenapa saya mengundang Anda ke sini, Mas Reza? Salah satunya adalah Anda juga merupakan konsultan di Polri, kemudian juga Anda juga bagian dari Pokja Polri, reformasi Polri, percepatan Polri. Persisnya saya jadi konsultan di Posko Presisi Mabes Posko Polri. Presisi Mabes Polri. Ya, itu berapa tahun lalu itu. Itu di zamannya Kapolri siapa waktu itu? Ya, kalau bicara presisi talenta bukan pasti Pak Listio Sigit. Iya. Jadi saya betul-betul sahabat baik Polri. Loh, Kapolri loh yang mengatakan siapapun yang memberikan kritik terhadap Polri itu adalah sahabat terbaik bagi Polri. Dan saya dengan segala kerendahan hati, saya cinta pada Polri, tapi saya bukan orang yang katakanlah terlalu sering atau terlalu gampang memuja-muja Polri. Tapi nggak fanatis juga kan? Itu yang ingin saya katakan. Saya mencintai Polri, tapi saya kemudian tidak membabi buta menganggap bahwa Polri sudah sempurna. Demikian pula saya tidak juga abai terhadap kerja-kerja positif yang sudah Polri lakukan bagi masyarakat, bagi kita. Oke, kalau kita lihat kan pemberitaan belakangan ini kan juga menyorot Polri begitu ya. Mulai dari kasus narkoba begitu ya, narkoba yang menyeret ada nama ex Kapolres begitu kan. Kemudian juga ada kasus di Tual juga penganiayaan, termasuk juga penganiayaan di internalnya sendiri begitu ya. Ini agak miris ya, bukan agak miris, miris sekali begitu ya. Polri di tengah ada reformasi percepatan Polri. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah serius gak sih reformasi Polri ini? Menurut saya bulan Januari atau Februari tahun 2002, saya sampai lupa nih, 2025 atau 2026. Presiden Prabowo Subianto itu berdiri di atas podium Rapim TNI Polri. Apa kata Presiden? Salah satu ciri negara gagal adalah tentara yang gagal dan polisi yang gagal. Oke, itu satu episode yang menunjukkan betapa TNI dan Polri masuk dalam cakrawala pemikiran Presiden yang akan menentukan rubuh tegaknya negara ini. Masa berlalu, saya tidak pernah menyimak ada pemberitaan bahwa Presiden membentuk sebuah lembaga atau sebuah komisi atau apapun itu untuk mengutak-atik TNI. Jadi TNI relatif status quo. Saya tafsirkan TNI di mata Presiden tidak punya masalah atau tidak punya masalah yang signifikan. Aman gitu ya. Tapi Polri? Sebaliknya, beberapa bulan setelah menyampaikan pidato itu tadi, Presiden menyebut
akan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Berbunga-bunga hati, paling tidak hati saya. Karena tadi saya katakan saya tidak memandang Polri hari ini dalam posisi yang sempurna. Banyak hal yang harus kemudian diperbaiki. Tetapi pernyataan Presiden atau janji Presiden untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, itu saya pikir merupakan sebuah kabar yang sangat-sangat penuh harapan, sangat-sangat menggembirakan. Namun anti klimaks. Karena ketika dari istana diumumkan komposisi keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri, silakan cek sendiri nama-namanya. Tapi yang ingin saya katakan, dalam hati kecil saya melakukan pemilahan. Kenapa dilakukan pemilahan? Sebagian nama di dalam komisi itu menurut saya adalah nama-nama yang memupuk harapan. Ada sebagian nama yang memupuk Ya. harapan. Selebihnya adalah nama-nama yang menurut saya memupus harapan. Jadi lebih banyak yang memupus. Saya tidak tahu ini. Memupuk atau memupus. Alhasil, ketika awal saya menilai Presiden punya kesungguhan hati dan langkah konkret untuk mereformasi Polri, komposisi keanggotaan komisi ini justru anti klimaks menunjukkan sikap ambivalensi Presiden. Sikap ambivalensi Menurut Presiden. saya, ya, menurut saya. Sekali lagi, kalau kita beda pendapat kita diskusi ya, jangan main persekusi, jangan main kriminalisasi ini. Nah, jadi Kenapa merupakan bentuk ambivalensi Presiden? Jadi sekaman dua, maju atau mundur ya, progresif atau status quo ya, ke kanan atau ke kiri ya, modernisasi atau konservatifisme ya, sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Presiden lewat pembentukan komisi ini. Karena itu tadi, karena nama-nama yang ada di dalam komisi itu, sebagian nama-nama yang tadi saya sebut memupuk harapan, memberikan kita gambaran yang sangat-sangat ideal tentang bagaimana reformasi Polri itu harus dilakukan. Tapi sebaliknya saya terus terang punya keprihatinan nama-nama yang lain justru akan mengerem sehingga upaya reformasi yang sebutlah total football gitu tidak akan terjadi. Saya khawatirnya seperti itu. Karena ada yang memupuk dan juga yang memupus begitu ya. Betul. Itu agak sedikit ya apa ya? Apalagi kalau bukan ambivalen, berarti kan mendua kan, sikap yang mendua gitu. Iya. Nah, termasuk juga soal ini, reformasi Polri, percepatan reformasi Polri itu sebenarnya yang jadi pertanyaan gini, efektif nggak sih gitu? Diperlukan nggak sih di tengah media sosial yang kemudian sudah benar-benar transparan melihat bagaimana sikap tanduk Polri begitu ya? Masih perlukah kemudian ada komisi itu? Sulitnya begini. Tahun 2023 sebetulnya pemerintah juga pernah membentuk komisi serupa. 2003. 2023. Berarti eranya Joko Widodo sebagai presiden ya. Waktu itu dibentuk tim percepatan reformasi hukum. Dan seingat saya di dalam laporan komisi itu juga ada sekian butir rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan terhadap institusi Polri. Dijalankan nggak? Saya tidak tahu, tapi sepanjang pemberitaan media yang coba saya simak, ternyata laporan itu tampaknya tersimpan begitu saja. Tidak pernah kemudian ada diskusi susulan atau dijadikan sebagai sebuah acuan untuk melakukan tindak lanjut dalam bentuk apapun. Saya tidak pernah menyimak itu di pemberitaan di media. Ya, terus kenapa susah-susah untuk bentuk itu? Tadi saya katakan, ya barangkali satu sisi Presiden punya keinginan untuk memperbaiki, mereformasi, tapi di lain sisi juga saya tidak tahu ada kendala apa gerakan, ada polisi tidur apa yang membuat kemudian langkah Presiden seperti Iya, tidak begitu. ada menemui tembok besar apa Betul. yang kemudian sampai belum ada perubahan yang signifikan begitu. Ya, sehingga jangan salahkan masyarakat kalau kemudian masyarakat seolah-olah mendapat pembenaran dari situasi ini. Konon ada sebagian lembaga penegakan hukum yang sudah berada dalam genggaman Presiden. Artinya Presiden sudah bisa menunjukkan wibawanya, sudah bisa meluruskan lempengnya kerja lembaga penegakan hukum tersebut. Tapi ada sebagian lembaga penegakan hukum lain yang konon tidak kunjung berhasil dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu hanya kabar burung ya, perbincangan di warung kopi. Tapi sekali lagi, walaupun sebatas perbincangan di warung kopi, tapi seakan terbenarkan ini. Kalau kemudian upaya-upaya untuk memperbaiki lembaga-lembaga penegakan hukum terkesan mendua hati seperti ini. Ada terkesan mendua hati begitu ya. Termasuk juga soal ini. Pertanyaannya begini, salahnya tuh mulainya tuh di mana? Rekrutmennya, orangnya, atau sebenarnya secara apa ya, culture-nya, institusionalnya, atau seperti apa?
Ada 2 teori yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kita harus mendapatkan personil-personil polisi yang terbaik. Dengan harapan organisasi juga kinerjanya akan baik. Teori pertama mengatakan bahwa istilahnya model predisposisi. Artinya kita harus betul-betul cari calon-calon personil Polri itu yang terbaik. Seleksinya harus dibikin ketat. Yang masuk ke sini hanya crème de la crème, hanya best of the best. Tapi ada juga model lain yang mengatakan model belajar sosial, social learning model. Mereka katakan siapapun sebetulnya silakan masuk. Tapi yang harus kita perkuat adalah dari sisi lemdiknya, lembaga pendidikannya, sekolah kepolisian yang harus kita betul-betul jadikan sebagai mesin cuci otak yang sempurna bagi orang-orang yang masuk ke institusi Polri. Oke, itu kata buku yang saya baca. Kemudian saya berkesempatan berbincang-bincang dengan sekian banyak perwira menengah. Unik Mbak Adisti. Kalau kita bicara tentang kudeta, itu kebanyakan dilakukan oleh perwira menengah. Apa yang ingin saya katakan? Kita punya harapan para perwira menengah ini punya pemikiran-pemikiran progresif. Idealisme mereka masih mereka gigit kencang-kencang. Itu barangkali melatar belakangi kenapa sekali lagi kebanyakan kudeta dilakukan oleh para perwira menengah. Saya waktu-waktu atau tahun-tahun belakangan ini banyak berdiskusi dengan para perwira menengah Polri. Agak berbeda dengan teori yang saya kemukakan tadi. Perbedaannya? Ini informasi dari orang dalam berarti kan ya. Saya simak. Dari Ordal ya, Dari Ordal. Saya tidak akan menjadikan sebagai sebuah teori, tapi sebagai sebuah informasi yang menurut saya sungguh-sungguh tidak bisa kita pandang sebelah mata. Karena dia Ordal. Informasinya otentik. Dia katakan begini. Hampir semua orang yang kemudian menjadi personil Polri itu adalah orang yang bagus. Oke, berarti nggak salah dari rekrutmennya. Iya. Tapi sayangnya pada saat menempuh pendidikan sejak awal, yang digojlok, yang ditempa, yang dikondisikan ternyata lebih fokus pada 3 hal. Apa itu? Loyalitas, hierarki, kepatuhan. Kan belajar psikologi di Akpol misalnya. Betul. Kan belajar sosiologi. Benar. Kan belajar pidana. Pasti. Tapi bagi peserta didik, berarti sebutlah taruna-taruna ini ya, atau yang baru direkrut ini, mereka merasakan yang betul-betul dikondisikan, dimampatkan ke dalam otak mereka dan ke hati mereka itu ada 3 hal itu tadi. Loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Akibatnya apa? Maaf kata ini, segala potensi kepintaran, kecerdasan dan idealisme itu seolah terkesampingkan, digantikan oleh 3 suasana batin itu tadi. Harus loyal, harus taat pada hierarki, siapa tinggi, siapa senior, dan juga patuh. Jadi sudah ada distorsi dalam proses pendidikannya. Selesai? Belum. Saya bicara dengan pamen yang lain. Pertanyaan saya langsung saja. Sebetulnya sejak kapan ya teman-teman ini mulai melakukan penyimpangan? Berarti police misconduct, apapun bentuknya. Semua mengatakan sejak penugasan pertama. Sejak penugasan Iya. pertama? Jadi selesai mengikuti pendidikan, mereka ditempatkan di daerah, disitulah mereka melakukan penyimpangan untuk pertama kalinya. Kok sedemikian cepat kalian berubah jadi rusak? Setoksik apa kalian ini? Kata mereka, pihak yang paling destruktif pengaruhnya itu adalah kakak satu angkatan. Seniornya? Satu angkatan di atas. Itulah yang paling merusak. Nah kemudian saya balik. Kalau begitu, pihak mana sesungguhnya yang kalian harapkan bisa mengembalikan ke jalan lurus? Jawabannya ternyata sama. Kakak senior itulah yang semestinya bisa meluruskan kami. Jadi kalau kakak seniornya lurus, kami akan lurus. Kalau kakak seniornya belak-belok, kami juga akan melenceng kanan kiri. Sampai keluar angka. Teman-teman pamen yang cerita ke saya itu, akibatnya pasca pendidikan yang tetap bertahan sebagai polisi yang berkualitas, yang cerdas, yang berintegritas, 5%. Ini bukan kata saya nih Mbak Adisti. Ini kata pamen-pamen itu. Dari sekian banyak itu hanya 5%. Jadi mari kita coba pakai angka kisaran. Anggaplah dalam satu kali perekrutan ada 200 orang. Ini hanya misalnya ya 200 orang. Bagus-bagus kan semua. Ini kalau kita pakai penjelasan barusan semua bagus. 200 orang bagus. Kan syaratnya kualifikasinya ini tinggi badan segala macam, psikotes. Kita nggak bicara yang hengki-pengki lah ya. Semua bagus. Tapi begitu masuk lembaga pendidikan sudah mulai terjadi degradasi. Penurunan kualitas diri.
Masuk ke penugasan pertama, udah toksik sedemikian rupa. Yang bertahan tetap dengan kepintarannya hanya 5%. Berarti berapa? 10 orang saja. Lantas bagaimana mengubah institusi kalau ternyata 190 adalah personil-personil yang mengalami degradasi baik dari sisi moral maupun intelektual, dan pada saat yang sama cuma 10% yang bisa kita harapkan menjadi agen-agen perubahan. Realistis tidak? Kalau kemudian kita katakan sepertinya upaya membenahi organisasi Tribrata yang kita cintai dan kita hormati ini masih jauh di ufuk sana. Beralasan kan kalau kita katakan seperti itu? Bukan karena kita benci. Mbak Adisti benci polisi tidak? Tidak kan? Kita tidak punya alasan untuk membenci Polri kan? Karena toh kita bisa ngobrol di sini. Saya bisa tenang di perjalanan juga karena kerja teman-teman di kepolisian. Tapi karena kita juga punya etikat baik, maka ya kita harus juga terus terang mengatakan kalau pakai kisaran angka, menurut Ordal, para pamen dari semua yang masuk, yang kemudian bertahan, berintegritas dan cerdas, tersisa 5% saja. Ya, dengan kondisi yang tadi Anda sebutkan itu, Anda bahkan sudah mengatakan jauh sekali untuk kemudian bisa benar-benar terreformasi dalam tanda kutip, mewujudkan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sesuai dengan yang dicita-cita masyarakat dan juga pemerintah, dengan polisi yang bersih dan segala macam. Perlukah kemudian ada proses penggantian besar-besaran begitu ya di tubuh Polri untuk posisi-posisi strategis? Belum lama kan terjadi kegemparan ya. Kegemparan yang muncul akibat adanya kesenjangan antara perkataan wakil rakyat di ruang rapat Komisi 3 dengan perkataan masyarakat luas dan netizen di luar ruang rapat. Yang itu terkait dengan pernyataan Kapolri, kurang lebih pokoknya saya ingin Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Tidak ada di bawah kementerian. Ya. Kalau mau di kementerian. Dan saya minta seluruh jajaran memperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Dengan segala hormat, bagi saya kalimat itu sudah offside. Kenapa? Karena seolah menunjukkan bahwa kalau saya punya keinginan seperti ini, take it or leave it. Gak bisa. Saya menulis di kompas.com. Bagi saya, kalaulah Jenderal Listio Sigit ingin jujur dengan kata hatinya bahwa Polri seharusnya tetap di bawah Presiden, silakan nyatakan itu. Tapi kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Tapi kalimatnya harus disusul dengan kalimat normatif bahwa namun sekiranya bahwa Bapak, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan DPR tetap menentukan Polri berada di A, di B, di C, dan di D, dan itu tercantum dalam Undang-Undang Polri, maka kami akan patuh. Kalimatnya harus sampai di situ. Untuk menunjukkan bahwa Polri betul-betul patuh taat pada undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan DPR. Kalimat yang berhenti seperti yang disampaikan oleh Kapolri terkesan menunjukkan bahkan kami siap untuk menentang siapapun yang melawan kehendak kami. Itu kalimat yang semestinya tidak diucapkan. Sayangnya wakil rakyat justru bertepuk tangan. Seharusnya begitu mendengar kalimat sedemikian rupa dari Kapolri, wakil rakyat di Komisi 3 memberikan peringatan. Pak Kapolri, kalimat itu tidak proporsional. Kalimat itu seolah mengabaikan peraturan perundang-undangan. Semestinya diperingatkan. Tapi kan tidak. Nah, di luar masyarakat gempar, tetap berdebat, polemik, langsung di bawah Presiden atau di bawah kementerian. Tapi kalau menurut Anda dari kacamata Anda begitu ya, setelah penjelasan Anda tadi mengatakan dari 200 kemudian hanya 5% begitu. Ya. Perlukah kemudian Polri itu di bawah kementerian? Saya tidak sampai pemikiran saya tentang Polri harus berada di bawah apa. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu per hari ini. Tapi pada prinsipnya begini. Setiap organisasi, setiap lembaga yang punya power harus kita sepakati akan rentan untuk melakukan abuse of power. Kita harus bersepakat dengan itu. Lembaga apapun yang diberikan power akan rentan mengalami abuse of power. Perilaku korup lembaga itu muncul dijelaskan lewat dua poros. Satu, adanya self interest, adanya kepentingan-kepentingan yang di luar dari tugas dan fungsi organisasi. Plus poros yang satu lagi adalah minimnya pengawasan.
Alhasil Polri mau berada di bawah di mana terserah. Sepanjang lembaga tersebut terawasi secara maksimal, mudah-mudahan dia tidak akan melenceng mengedepankan kepentingan-kepentingan ego sektoral yang tidak ada urusannya dengan tugas dan pekerjaannya. Itu pokoknya. Jadi mau dibawa presiden silakan, asalkan presiden kemudian melakukan pengawasan ketat. Mau dibawa kementerian silakan, asal kementerian Tapi juga memang melakukan kurang pengawasan ketat, apalagi pengawasan kita ya, maksudnya semua masyarakat itu Sayangnya satu, ada Kompolnas yang diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mengawasi Polri. Ya, tapi kita tahu sendiri kan, kita tahu sendiri Kompolnas seperti apa. Kalau kita cek komentar-komentar di sekian banyak podcast, tidak sedikit kalangan yang meminta Kompolnas dibubarkan saja karena toh juga tidak jelas efektivitasnya. Satu itu. Siapa lagi yang bertugas untuk melakukan pengawasan? Ya Polri, presiden sendiri kan, presiden sendiri. Tapi masyarakat kadung percaya, walaupun memang tidak ada hasil atau putusan hukum, tetapi masyarakat kadung percaya bahwa pesta demokrasi 2014 dan 2019 diwarnai oleh penyalahgunaan alat-alat negara untuk kepentingan politik praktis. Dan siapa yang dimaksud? Masyarakat yang mengatakan. Siapa lagi kalau bukan parcok? Itu kan istilahnya. Kata parcok itu menunjukkan betapa sekali lagi masyarakat kadung percaya bahwa sudah terjadi penyalahgunaan terhadap alat negara. Siapa yang menyalahgunakan? Ya tadi saya katakan, yang punya kepentingan dalam kontestasi pemilihan presiden 2014-2019. Jadi praktis tidak hanya minim pengawasan, tapi betul-betul dilencengkan. Oke. Nah termasuk juga cukup nggak sih, maksudnya kalau sekarang kan jadinya apa ya, kalau mau ditangani secara serius ya udah viral dulu, kita bikin viral dulu baru ditangani, dapat atensi dari Polri, itu kan Delik viral gitu maksudnya? iya, no viral no justice kan, bahkan udah ini banget, no viral no justice. Tidak juga. Kalau betul-betul hukumnya ada seperti itu, no viral no justice, maka semestinya kasus Cirebon para terpidana hari ini sudah bebas. Hari ini dapat amnesti. Hari ini dapat rehabilitasi. Tahu ya kasus Cirebon ya, 7 orang itu. Padahal beritanya sudah viral kemana-mana. Tapi ternyata putusan dari lembaga hukum berbeda, bertolak belakang dengan ekspektasi publik. Saya mendiskusikan hal ini dengan salah seorang petinggi lembaga penegakan hukum juga. Apa kata dia? Di Republik ini, untuk memperjuangkan status hukum dengan cara-cara yang luar biasa, tidak cukup hanya menjadikannya viral, tapi juga harus punya link ke pusat-pusat kekuasaan. Itu kata dia. Jadi nggak cuma viral aja, tapi harus punya link ke pusat kekuasaan. Harus punya ordal juga. Ya, itulah penjelasan mengapa dalam kasus Cirebon nasib para terpidana tidak kunjung berhasil kita perjuangkan untuk kita ubah. Kenapa? Viralnya sudah ada. Tapi mereka cuma kuli bangunan yang pasti tidak punya link ke pusat-pusat kekuasaan. Jadi viralnya untuk beberapa waktu saja di ini, baru nanti juga akan down sendiri begitu ya. Tepat, itu yang terjadi. Itu sayang sekali ya. Nah, saya melihat ada artikel begitu ya dari kompas.com ini di 12 September 2022. Oke. 2022, berapa tahun yang lalu. Kala itu Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, ikan busuk mulai dari kepala. Anak buah ingatkan komandan, yang salah sah-sah saja. Dalam prakteknya. Itu kalimat normatif yang maaf kata terdengar klise gitu ya. Terdengar klise. Bahkan mungkin utopis. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, bahkan di tingkat pendidikan pun mereka sudah ditempa untuk mengedepankan loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Satu ya. Yang kedua, di organisasi kepolisian itu ada subkultur sesat lain yang diistilahkan sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Kenapa dinamai biru? Karena seragam polisinya warna biru. Kalau di Indonesia warnanya coklat, bisa diubah menjadi Brown Curtain Code gitu, kode tirai coklat. Sebetulnya apa sih makna istilah ini? Istilah ini ingin menunjukkan bahwa di organisasi kepolisian itu ada satu lagi jiwa korsa yang sesat, yang menyimpang, yaitu kebiasaan personil menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, aib, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh sesama sejawat. Itu sudah jadi subkultur
Jadi siapapun yang menampilkan tindak tanduk bertentangan dengan itu, maka dianggap sebagai alien, sebagai orang asing, bahkan sebagai musuh. Nah sekarang, kalau kita mengacu, pemikiran kita mengacu pada Blue Curtain Code ini, maka kita punya alasan untuk tidak begitu teryakinkan oleh pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit itu tadi. Karena niscaya, betapapun Kapolri berbusa-busa mengatakan, apa tadi? Ikan busuk mulai dari kepala, anak buah ingatkan komandan. Anak buah ingatkan komandan, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Karena Blue Curtain Code dan anak buah sejak di tingkat pendidikan sudah sekali lagi dicuci otaknya, diprogram sedemikian rupa untuk mengedepankan loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Tapi bagaimana caranya? Ya itu juga yang menjadi pertanyaan saya makanya kan. Termasuk juga ini apa namanya pernyataan ikan busuk mulai dari kepala. Nah kalau misalkan busuknya dari kepala, kalau kepalanya dibuang kemudian diganti yang baru, apakah ikannya akan tetap busuk atau kemudian ikannya hidup lagi? Kan itu yang ikannya sehat kalau lagi. belatungnya hanya di kepala, kita pantas berharap bahwa selebihnya badan dan ekor masih layak untuk dimakan. Tapi kalau belatungnya sudah merayap kemana-mana, tidak hanya di kepala, tapi juga ke sirip, ke insang, ke ekor dan seterusnya, maka dipotong kepala tidak serta menjamin bahwa ikan ini tetap layak untuk dimakan. Terus harusnya bagaimana? Ini gagasan ya, ini gagasan. Walaupun sebetulnya harus di underline ya. Iya, ini gagasan, Okay. gagasan. Yang saya sampaikan secara terbuka di ruang media. Artinya saya siap untuk berdiskusi tentang hal itu. Berdiskusi sekali lagi tentang hal itu. Sekian tahun silam, ketika masih zamannya koran, kertas, saya menulis di salah satu media bahwa kalau organisasi Tribrata tidak kunjung membaik, maka apa boleh buat? Sekian banyak negara sudah mengambil atau menciptakan preseden ketika mereka memilih untuk membubarkan organisasi kepolisiannya. Apakah itu mungkin? Tadi saya katakan sekian banyak negara mungkin saking hopelessnya mereka, akhirnya mereka berpikir bubarkan dan dibubarkan. Terus digantinya? Nah, nanti dibentuk lagi organisasi kepolisian yang baru setelah dilakukan rekrut ulang baik secara internal maupun ke eksternal. Ya yang udah ada gimana? Pangkas. Yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak punya integritas, yang dianggap tidak cakap, dan seterusnya, keluar. Jadi ini tidak berhenti pada kalimat bubarkan organisasi kepolisian, tidak berhenti sampai di situ. Ada kalimat susulannya bahwa yang berkualitas bertahan, dari luar yang berkualitas silakan masuk, sementara yang busuk silakan keluar. Kalimat harus dipahami seutuh itu. Karena kalau hanya berhenti pada bubarkan institusi kepolisian, ini seolah-olah kita tidak butuh polisi. Kita tetap butuh polisi. Kita tetap cinta pada Polri. Organisasi ini harus bersih. Sedih tidak? Saban kali kita bicara tentang personil polisi yang ideal, selalu namanya disebut siapa? Jenderal Hugeng. Saya sampai punya pemikiran nakal begini. Sebagai seorang insan, sebagai seorang personil, Jenderal Hugeng ini luar biasa, istimewa. Tapi sebagai organisatoris tampaknya beliau tidak cukup sukses menjadikan organisasi Polri sebagai tempat lahirnya Hugeng-Hugeng baru. Kan capek. Kalau kita bicara kesederhanaan siapa? Bung Hatta. Betul kan, kita bicara Bung Hatta, seolah setelah itu tidak ada lagi nama-nama lain yang layak kita percaya sungguh-sungguh hidup dengan pola hidup sederhana. Begitu pula seolah-olah hari ini kita tidak punya perbendaharaan nama selain Hugeng kalau bicara tentang polisi yang berintegritas. Sedih kan? Betul. Nah, jadi kalaupun misalnya dilakukan pembubaran, yang mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Tapi kalaupun dilakukan pembubaran terhadap institusi kepolisian, ada kalimat susulan bahwa ini dilakukan demi menciptakan organisasi kepolisian yang lebih terpercaya lagi. Yang berkualitas silakan bertahan, yang bikin onar silakan keluar. Yang bagus-bagus di luar, kasih karpet merah silakan masuk. Apakah tidak menimbulkan Gejolak. Upaya perubahan niscaya memunculkan gejolak. Tapi seorang pemimpin yang kuat niscaya akan bisa membendung gejolak itu. Apakah pemimpin yang sekarang bisa mengambil resiko itu? Kalimat klise. Baru berapa tahun, Mbak? Masa mau dinilai sekarang? Oke. Nah, Anda berada di Pokja begitu ya, melihat ini. Oh ya,
karena mau sebut Pokja saya harus katakan nih, saya harus meniru keteladanan guru saya Pak Mahfud. Jadi saya harus pakai disclaimer. Saya bicara di sini bukan dalam kapasitas sebagai bagian dari Pokja, Komisi Percepatan Reformasi Polri. Terima kasih Pak Mahfud. Saya meneladani beliau. Oke. Berbicara soal tadi ada beberapa negara yang kemudian bahkan sampai membutuhkan upaya sampai ada penggantian se-revolusioner itu gitu ya. Tapi dari yang sudah Anda pelajari begitu ya, negara mana sih yang benar-benar wah ini polisinya keren banget nih gitu, dan kita harusnya bisa mencontoh dari ini gitu loh. Dan bagaimana kemudian implementasinya di negara tersebut? Dari pengalaman saya yang terbatas, saya mengatakan bahwa horizon, arah yang ingin dituju oleh Polri itu adalah format Polri yang memenuhi 3 sebutan. Satu, Polri yang mempraktekkan community policing, perpolisian masyarakat. Bagaimana polisi betul-betul melibatkan sekian banyak masyarakat, sebanyak-banyaknya masyarakat, agar mereka juga punya mindset ala polisi. Menciptakan ketertiban, melayani, melindungi, mengayomi, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, AI policing, perpolisian yang mengedepankan teknologi masa depan. Dan yang ketiga, green policing, perpolisian yang sungguh-sungguh hirau akan pentingnya kelestarian lingkungan. 2 atau 3 hal ini sungguh-sungguh saya terinspirasi oleh polisi Jepang. Polisi Jepang? Ya. Mengapa? Mungkin karena saya pernah diberikan kesempatan untuk kursus tentang perpolisian di Jepang. Ya. Sekali lagi pengalaman saya terbatas Mbak Adisti. Hanya dari buku dan pengalaman studi di beberapa negara termasuk Jepang. Di Jepang. Dari situ saya katakan tampaknya perpolisian Jepang patut dijadikan benchmark oleh Indonesia. Apa yang memang pernah perpolisian Jepang pernah jadi benchmark, tapi hanya pada satu periode Kapolri saja, saya lupa itu. Selebihnya ya sudah lepas. Tapi apa yang kemudian membuat Anda berkesan, oh polisi di Jepang tuh begini. Yang paling sederhana sekaligus menjadi pembeda utama adalah begini. Polri ini sering kali menggunakan tour of duty, tour of area. Adalah kelumrahan bagi organisasi Polri demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Itu kalimatnya. Mbak Adisti, suatu ketika saya datang ke Fukushima, salah satu prefektur atau provinsi atau semacam itu di Jepang sana. Saya duduk di kantor polisi, tiba-tiba datang seorang ibu, agak gemuk, pakai baju biasa, baju rumahan, pakai celemek, menghidangkan teh, menghidangkan kue, terus dia masuk lagi. Saat itu saya anggap, ya maaf kata, mungkin pelayan gitu. Beberapa jenak kemudian keluarlah pimpinan polisinya. Dengan gaya yang sungguh-sungguh tidak polisi banget gitu menurut saya. Cara dia menyambut tamunya itu seperti menyambut halal bihalal pas lebaran itu. Tindak tanduknya itu tidak jaga wibawa segala macam. Luwes lah ya. Luwes banget. Terus apa kata dia? Dalam bahasa Jepang diterjemahkan. Saya ingin memperkenalkan. Siapa yang ingin diperkenalkan? Anggotanya. Bukan. Seprinya. Boro-boro. Saya ingin memperkenalkan istri saya. Keluarlah istrinya. Siapa istrinya? Perempuan yang saya sudah merinding nih. Perempuan yang tadi menghidangkan pakai celemek itu adalah istrinya. Saya tanyalah, Pak, Bapak di sini sudah berapa lama? Puluhan tahun. Bapak tidak bosan? Ekspresi, tidak hanya kata-kata, ekspresi muka dia menunjukkan ini bukan masalah bosan atau tidak. Ini sebuah kebahagiaan bahwa saya di sini bisa menjadi bagian dari masyarakat sini. Itu merupakan antitesis terhadap tour of duty, tour of area. Bahwa ternyata polisi yang betul-betul masuk dalam sanubari masyarakatnya adalah polisi yang terus-menerus mengabdi di wilayah itu. Jadi secara filosofis, cara kita memandang perjalanan karir polisi ternyata beda jauh antara Jepang dengan Indonesia. Di Indonesia yang dianggap perjalanan karir yang ideal itu adalah yang melakukan tour of duty, tour of area. Bahkan ada sebagian polisi yang mengatakan lebih enak di wilayah daripada di pusat. Ya ada makna-makna tertentu lah di balik kalimat itu. Tapi yang saya katakan, polisi di Jepang menganggap karir mereka berkembang tidak semata-mata terkait kepangkatan, tapi bahwa mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat dan menyatu itu ya. Dan berpuluh-puluh tahun misalnya. Nah dari sana kemudian saya diajak ke sebuah prasasti. Prasasti tentang polisi. Apa kalimatnya?
Tidak ada tuh kalimat-kalimat bahasa Sanskerta, kalimat-kalimat yang kelas tinggi itu. Peringatan. Apa? Kurang lebih. Ingatlah bahwa duitmu dari masyarakat. Itu kalimat rendahan tidak? Kalimat rendahan kan? Rendahan banget kalimatnya, nggak ada bagus-bagusnya itu kalimat. Tapi itulah yang diterjemahkan kata demi kata ke saya. Ingatlah uangmu dari masyarakat. Coba. Wah, Mau gimana kan juga malu ya jadinya ya. Iya nggak sih, karena duit yang kita polisi punya itu ini polisi antitesis terhadap loyalitas, hierarki dan kepatuhan. Antitesis kan? Makanya saya terpesona. Ya, saya juga tidak mau kemudian fanatik gila-gilaan terhadap kepolisian Jepang. Tapi harus akui mereka patut menjadi role model, menjadi benchmark bagi reformasi Polri. Oke, termasuk juga ini kalau berbicara soal kepolisian Jepang begitu ya, tanpa membanding-bandingkan lah ya dengan Indonesia. Bisa nggak sih kita? Atau butuh waktu berapa lama gitu? Saya tahu, Mbak. Saya tahu. Ada 3 subkultur. Paling tidak, Walaupun presidennya terus berganti, kalau masih begini-begini aja nggak akan pernah beres. menurut saya begini saja. Ada 3 subkultur menyimpang yang berlaku universal, yang sangat sulit sekali untuk dientaskan. Pertama, brutalitas, perilaku brutal. Sedih. Hari ini kita juga bicara tentang kasus Tual. Bagaimana seorang personel Brimob kemudian melayangkan helmnya kena kepala, meninggal dunia, darah berceceran di aspal. Yang kedua, korup. Ya begitulah, dengan rupa-rupa korup, mulai dari yang sebatas tanda petik suap-suap kecil, pungli-pungli dan seterusnya, sampai yang besar-besaran. Pengusuran SIM itu contoh konkret bagaimana korupsi itu berlangsung, paling tidak di beberapa tempat lah gitu. Dua, yang ketiga subkultur yang tadi saya sebut, blue curtain code, yaitu menutupi kesalahan sejawat. Dalam kasus Verdi Sambo misalnya, itu adalah drama kolosal tentang bagaimana personil polisi menutup-nutupi kesalahan dilakukan oleh sesama sejawat mereka. Nah, jadi menurut saya cara untuk menakar sudah seberapa jauh institusi Polri berubah, ya takarlah sudah seberapa jauh mereka berhasil membersihkan diri dari 3 subkultur menyimpang itu tadi. Sudah berapa jauh menurut Anda? Kita bicara brutalitas, kasus Tual baru berlangsung beberapa hari lalu. Kalau kita bicara korupsi, coba tunjukkan hari ini betapa sulitnya mencari masyarakat yang mendapatkan SIM tanpa uang. Yang ketiga, menutupi kejahatan sejawat. Saya khawatir dalam kasus Tual sudah mulai ada warna-warna menutupi kasus dengan cara-cara. Belum lagi yang kemarin soal narkoba. Nah, itulah menunjukkan betapa beratnya agenda reformasi Polri. Sekaligus tampaknya dari 3 hal itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur seberapa jauh organisasi ini berubah. Kalau kepalanya diganti, tadi sudah saya katakan, kalau belatungnya hanya di kepala, kita pantas berharap bahwa badan ikannya masih layak untuk kita makan. Tapi kalau belatungnya sudah menjalar kemana-mana, ya buang ke tempat sampah. Pusing juga ya, gimana caranya ya? Dimulai dari mana ya? Itu tadi saya katakan ya di bagian awal. Sebetulnya saya menaruh harapan besar ketika Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi ternyata terjadi anti klimaks menurut saya. Ya itulah yang nanti kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya. Kita sih berharap ada perubahan yang signifikan. Memang klise, ada perubahan yang signifikan, tapi paling enggak ada progres walaupun sedikit demi sedikit. Saya berharap begitu. Kenapa? Karena betapapun suramnya perbincangan kita ini dan betapa temaramnya pemberitaan tentang Polri, tapi setiap kali ada pembukaan personil Polri yang mendaftar, antrinya panjang sekali. Ya itu kan berarti masih ada antusias masyarakat ya yang untuk bisa ada polisi-polisi yang bersih seperti Hugeng, dan harus ada Hugeng baru pastinya. Catatan kecil saja. Anak saya ingin jadi polwan. Saya peringatkan, nak, sedapat mungkin jangan jadi polwan. Karena kamu tidak akan sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai polwan. Hari ini cita-cita dia berubah, jadi pembalap. Itu perbincangan saya, seorang ayah dengan putrinya yang kelas 1 SMP. Tapi itu adalah perbincangan tulus. Betapa saya khawatir bahwa ketika anak saya jadi polisi, bukannya dicintai, setiap hari dicaci maki oleh masyarakat. Ayah mana yang rela anaknya setiap hari disumpah serapahi oleh orang banyak? Saya tidak akan rela. Karena itu, nak, pikir ulang.
Kalau perlu jangan jadi polwan, yang lain saja. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ini sudah menjadi isu yang sangat pribadi di dalam keluarga kami tentang polisi. Perlu ada perubahan yang besar dan harus ada ya perubahan yang sangat besar yang memang harus dilakukan begitu ya untuk bisa menciptakan Siapapun yang mampu, siapapun yang terbaik silakan masuk. institusi Polri. Terima kasih Reza Indragiri sudah Terima kasih. bergabung di On Point with Adisti Larasati. Nanti kita akan berbincang lagi mudah-mudahan dengan Polri yang semakin baik dan semakin baik lagi ke depannya. Amin. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Reza Indragiri. Nanti kita akan berbincang lagi dengan topik-topik menarik lainnya di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.